Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia RRI Serui, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam program Risalah Ramadan yang hadir menemani Anda menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan ini, saya, Eti Rahmawati, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio telah hadir ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Kodim. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat puasa di hari ke-6 ini? Masya Allah. Dan di studio juga telah hadir narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini agar berjalan lancar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengar tausiah dari Pak Ustadz, ibu-ibu mari kita bersama-sama melantunkan salawat busro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, Masya Allah, adem ya setelah mendengar lantunan salawat tadi. Semoga makin menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia RRI Serui, serta ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Kodim yang telah hadir di studio. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah menaklukkan nafsu dan godaan di bulan Ramadan. Dan tak lupa saya sampaikan bahwa nanti di akhir acara tausiah akan ada sesi tanya jawab yang sangat bermanfaat. Baik, tanpa berlama-lama,
Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz kepada Pak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Jannah Al-Falah Qadim beserta pengurus dan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan umumnya kepada para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga di hari ke-6 ini kita masih diizinkan Allah untuk terus beribadah, menggali ibadah, mencari ibadah, dan memperbanyak ibadah untuk bekal kita nanti di hari kemudian. Dan mudah-mudahan dengan semangat Ramadan 1446 Hijriah ini, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Jannah Al-Falah Qadim menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa terus mengikuti ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan syafaat dan pertolongan nanti di yaumil akhir terlimpahkan diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana tema yang telah disebutkan, menaklukkan hawa nafsu dan godaan di bulan suci Ramadan. Saya akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat terakhir surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Dari makna yang terkandung di dalam surat Al-Fajr ini, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini berbagai macam keadaan. Mulai Allah menciptakan malaikat, yang mana malaikat ini tidak memiliki nafsu, yang ada hanya ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang lain yang tidak nampak, yaitu iblis atau jin, setan. Nah, iblis, setan maupun jin ini, jin yang kafir ini, dia akan mengajak kepada manusia untuk terus berbuat kejahatan agar nanti di akhirat menemaninya. Nah, satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Nah, manusia ini ada berbagai macam karakter dan sifat juga. Akan tetapi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki nafsu ketaatan dan terus meningkat, tidak menurun. Ini para nabi dan rasul. Lah, umatnya seperti kita ini, ibu jamaah sekalian serta para mendengar dimanapun Anda berada,
terkadang kita taat, terkadang kita lalai. Nah, ini nafsu kita, kadang naik, kadang turun. Ini sesuai dengan keimanan kita. Diibaratkan seperti lautan, ada kalanya pasang, ada kalanya surut. Nah, begitu juga dengan keimanan kita, terkadang naik, terkadang turun. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan ini memiliki sifat dan karakter masing-masing. Olehnya itu, Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai umat baginda Rasulullah, manusia yang berada di zaman ini, yaitu memiliki suatu sifat nafsu atau yang pasti mudah tergoda. Bukan saja tergoda karena keadaan, bukan juga tergoda karena makhluk halus terutama iblis maupun jin, tetapi juga terkadang manusia itu sendiri memiliki hawa nafsu yang mengantarkan seseorang tersebut kepada ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya ibu jamaah sekalian serta pendengar dimanapun Anda berada, agar dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menanggulangi, untuk mencegah agar perbuatan nafsu kita tidak menjerumuskan kita kepada kesengsaraan, maka kita harus terus berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya kutip di akhir ayat surat Al-Fajr tadi, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang taat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nah, ini jiwa yang tenang, hawa nafsu yang akan mengantarkan kita kepada ketaatan dan kebaikan. Oleh itu ibu jamaah sekalian serta para mendengar dimanapun Anda berada, lebih-lebih di momentum bulan suci Ramadan, di awal sudah hari ke-6 ini, salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu ketidaktaatan atau hawa nafsu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kita berpuasa. Dengan kita berpuasa, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, maka insya Allah dalam kesehariannya, nafsu apapun yang akan menghantui kita itu akan terhindar, karena kita dalam keadaan berpuasa, perut kosong. Karena kalau perut kenyang ini, ibu jamaah sekalian, akan mudah muncul di pikiran kita perbuatan-perbuatan yang terkadang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di siang hari. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan di siang hari karena ia penuh mengharap dan berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ini ibu jamaah sekalian sebagai pengantar di kesempatan risalah Ramadan 1446 Hijriah ini, untuk kita mengendalikan, menaklukkan hawa nafsu godaan yang ada di bulan Ramadan ini. Kita diberikan oleh Allah suatu perintah, yaitu berpuasa. Maka insya Allah dengan berpuasa itu akan dapat menaklukkan hawa nafsu kita. Begitu pula dengan ibadah yang lain, bukan puasa saja.
ibadah-ibadah yang lain yang cenderung kepada kebaikan, maka insya Allah itulah yang akan mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Ibu jamaah sekalian, secara pertama pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di momentum Ramadan ini kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi hamba yang terus mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nanti keluar di bulan suci Ramadan kita menjadi hamba yang benar-benar la'allakum tattaqun, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan dan menambah ilmu untuk kita semua dalam menaklukkan dan mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya batasi 3 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan pertama, ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apa saja macam-macam dari hawa nafsu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, ada 3 macam hawa nafsu. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsul mutmainnah. Yang pertama ini ibu jamaah sekalian serta para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu amarah. Nafsu amarah ini maksudnya adalah nafsu yang akan mengantarkan manusia kepada keburukan. Jadi nafsu yang terkadang yang ada di dalam pikiran benak kita maupun di dalam diri kita yang terus dan terus mengajak kepada kejelekan, keburukan, dan lain sebagainya, itu adalah nafsu amarah. Nah, kalau amarah, kalau kita sudah mendengar amarah itu kan kayak orang emosi Bu ya, orang marah-marah. Nah, kalau orang marah-marah itu kan pasti hawanya, hawa nafsunya itu mengajak kepada kejelekan atau keburukan. Ini dan itu terucap, bahasa yang tidak baik didengar, mungkin perbuatannya juga menyakiti atau melukai orang lain. Lah nafsu ini harus kita hindari. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha untuk mengiringi suatu perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Salah satu contoh, terkadang lisan ini terucap perkataan yang tidak baik, segera kita iringi dengan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim. Ini. Yang kedua, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ada kalanya ia mengajak kepada kebaikan, ada kalanya ia mengajak kepada keburukan. Jadi di tengah-tengah. Ini terkadang ada di antara kita, atau nafsu ini kadang-kadang berada di dalam diri kita. Artinya manusia Bu ya, terkadang baik, mohon maaf juga terkadang kurang baik. Terkadang ia mengajak kebaikan, terkadang mengajak kepada keburukan. Nah, di dalam kita untuk mengendalikan untuk nafsu lawamah ini, ya momentum di bulan suci Ramadan ini. Kan tidak ada lagi kita membicarakan aib orang lain. Insya Allah Bu ya, mudah-mudahan tidak ya. Tidak ada lagi menggibah, menggunjing, dan lain sebagainya. Apalagi berkata dusta. Karena kita dalam keadaan berpuasa, maka kita harus menghindari hal-hal yang berikut. Dan juga yang terakhir, nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu terus mengajak kebaikan. Nah, nafsu untuk terus mengajak kebaikan ini yang harus kita pupuk dan harus kita tanamkan di dalam diri kita.
nafsu yang mengajak kebaikan dan kebaikan. Karena di bulan suci Ramadan ini kebaikan ibadah yang wajib akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berkali lipat. Ibadah yang sunnah akan dinilai sebagai ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Begitu mulianya Allah memuliakan hambanya, sehingga ketika kita berbuat apapun di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberkahi dan meridhoi kita. Insya Allah. Mari ibu jamaah sekalian, jangan berada kita di nafsu yang pertama, nafsu amarah. Jangan pula juga kita berada di nafsu lawamah, nafsu yang kedua. Mudah-mudahan kita berada memiliki sikap sifat nafsul mutmainnah, memiliki nafsu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan orang yang baik jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu alam bisawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Semoga kita semua bisa mendapatkan pencerahan. Baik, untuk pertanyaan kedua, siapa yang ingin bertanya ibu-ibu? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fearika. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu yang sering datang kepada pikiran kita? Demikian pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana kita mendengar para ustadz, para ulama, bukan sekadar di mimbar Ramadan, mungkin di aplikasi atau di HP ibu ada sering mendengarkan ceramah, tausiah, ya mohon maaf melalui TikToknya atau YouTube-nya. Silahkan konten-konten yang mendatangkan kebaikan itu boleh. Hindari, berusaha menghindari, apalagi di bulan suci Ramadan ini konten yang malah mengajak ketidakbaik, artinya mengajak kepada keburukan. Hindari itu. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita mendengar di 10 hari yang pertama adalah kita mendapatkan rahmat, di 10 hari yang kedua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari yang terakhir pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, terbuka lebar pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibu jamaah sekalian muliakan Allah, bukan berarti setan dibelenggu itu diikat mati, tidak. Akan tetapi Allah memberikan peribahasa seakan-akan itu setan itu tidak akan mengganggu kita lagi, karena kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita sudah tak mengetahui bahwasannya tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan ini namanya manusia, laki-laki manusia. Kalau bahasa kami, bahasa Jawa itu manusia itu manus kebak dosa, artinya begitu. Banyak manusia ini yang banyak dosa. Mudah-mudahan tidak kita, Bu ya. Amin. Artinya terkadang bukan dari setan atau iblis itu mengganggu, dari kita sendiri. Artinya nafsu amarah tadi yang saya sampaikan itu terkadang datangnya dari kita sendiri. Lah bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu yang terkadang itu di pikiran kita itu, Bu ya, kadang-kadang pikiran kita itu mendatangkan keburukan. Ya sebenarnya itu semuanya itu dari Allah, tetapi kita sebagai manusia ini harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Cara kita untuk mengendalikan nafsu yang terkadang menghantui di pikiran kita, misalkan terkadang terbenak di pikiran kita, mohon maaf, membicarakan kejelekan aib orang lain, segera iringi istighfar atau tadi saya sampaikan beristighfar kepada Allah, langsung ingat kepada Allah. Ya Allah,
Kenapa saya membicarakan orang lain? Boleh jadi yang saya bicarakan itu lebih baik daripada saya. Itu harus diiringi itu. Artinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya janganlah berburuk sangka kepada seseorang. Boleh jadi seseorang yang engkau burukkan sangka itu dia lebih baik daripada kita. Itu yang harus kita sadari. Oleh itu, untuk mengendalikan semua yang ada di pikiran kita yang kadang nafsu amarah tadi, agar tidak menjerumuskan kita kepada keburukan, segera iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Segera iringi ucapan yang buruk dengan ucapan yang baik. Segera iringi hati perasaan terkadang yang buruk dengan perasaan yang baik. InsyaAllah pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran kita akan terhindar. Karena kita terus dan terus lisan kita menyebut asma Allah, hati kita menyebut Allah, perbuatan kita perbuatan yang baik. Maka semua itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Semoga bisa mendapat pemahaman untuk kita semua. Baik, untuk pertanyaan terakhir, ibu-ibu ada yang masih ingin bertanya? Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah ada hawa nafsu yang mendatangkan kebaikan dan berpahala? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dari ketiga-tiga pertanyaan sungguh luar biasa dan bagus sekali, dan ini sangat mengena kepada kita semua. Terlebih di pertanyaan yang terakhir tadi, di macam-macam nafsu telah saya sebutkan yang terakhir, yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang akan mengajak kepada kebaikan. Jadi ada ibu jamaah sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, nafsu seseorang itu ada nafsu yang akan mengantarkan kebaikan dan berpahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ya berbeda-beda. Berbeda-beda dari manapun berasal, berbeda-beda dari hatinya, berbeda-beda dari sifatnya. Itu namanya manusia. Tidak ada manusia yang sama, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan yang memiliki akal. Lah, akal ini untuk apa? Untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Itu manusia. Makanya Allah titipkan manusia berupa kita ini semuanya ini, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki akal untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Lah, nafsu yang mengajak kepada kebaikan dan akan menambahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan nafsul mutmainnah. Jiwanya tenang, hatinya tenang, perbuatannya baik dan akan terus-terus berbuat baik. Kayak tadi saya sampaikan, karena kita bukan nabi, bukan rasul yang terus taatnya meningkat dan terus meningkat, karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ini di umat di akhir-akhir zaman ini, yang paling terpenting adalah kita tidak mencelakai atau menyakiti hati orang lain. Itu sudah bagus. Terlebih kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwanya sudah tenang, hatinya tenang, ia akan tergerak untuk berbuat baik dan berbuat baik. Makanya
Di akhir ayat tadi Allah sebutkan kalau dia sudah berbuat baik, hatinya tenang, maka ia akan bersama dengan orang soleh. Kalau sudah bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, maka kita pun juga ridho. Kalau sudah Allah ridho, kita pun ridho. Fadkhuli jannati. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nafsu yang harus kita pupuk bersama, yaitu nafsu berupa kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari kita diberikan oleh Allah ilham berupa, ya Allah, saya ingin mengaji misalkan Bu ya. Tiba-tiba loh kok enak sekali mengaji, terus mengaji. Ya itu nafsu yang baik. Ya Allah, saya hari ini mendapatkan jadwal takjil misalkan. Saya harus memberikan yang terbaik. Nah, itu nafsu yang baik juga, berpahala bahkan nafsu kebaikan. Ya Allah, saat ini saya berpuasa, agar puasa saya sempurna saya harus ini dan itu. Ya itu terus kita tanamkan. Insya Allah semua itu akan dinilai baik oleh Allah dan berpahala dan perlu kita tingkatkan insya Allah. Demikian Ibu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya yang sangat jelas dan insya Allah sangat bermanfaat. Semoga dari tausiah dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat menambah ilmu dan memberikan manfaat untuk bekal kita dalam menjalankan ibadah puasa dan meningkatkan kualitas keimanan kita semua. Amin. Selanjutnya kita masuk ke acara doa. Kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Pak Ustadz, disilakan. Baik, Ibu jamaah sekalian, Majelis Ta'lim Nurul Jannah Al-Falah Qadim 1709 Yapen Waropen yang berada di studio serta para pendengar dimanapun Anda berada, agar kiranya Allah senantiasa memberikan ridha dan berkah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dan amalkan, terlebih kita di bulan suci Ramadan berharap yaitu pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kita kebahagiaan yang hakiki, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua mertua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, di kesempatan hari ke-6 bulan suci Ramadan ini, kami menghimpun, kami berhimpun, kami mengharap ridho dan berkah darimu ya Allah. Agar kiranya Engkau senantiasa menerima amal ibadah kami, amal puasa kami, amal sedekah kami, solat kami, dan amal-amal kebaikan yang telah hamba-Mu lakukan ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, sehingga kami senantiasa berbuat baik, lisan kami baik, hati kami baik, perbuatan kami penuh dengan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai insan yang lebih tingkat imannya, lebih meningkat ketakwaan kami ya Allah, sehingga dalam mengarungi kehidupan di dunia yang singkat ini, kami senantiasa berada di dalam bimbingan-Mu, keluarga kami berada di bimbingan-Mu, putra-putri kami menjadi insan yang soleh dan solehah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna ramadana wa sallim lana ramadana wa sallimna mutaqabbala.
Ya Allah, selamatkanlah kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Selamatkan kami di Ramadan ini ya Allah. Selamatkanlah kami di dalam ketaatan, ketakwaan kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk pribadi dan jamaah sekalian serta para pendengar. Yang benar sungguh datangnya dari Allah. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan usainya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara Risalah Ramadan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD yang telah menyampaikan tausiahnya. Terima kasih pula kepada Ibu-Ibu MT Nurul Jannah Al-Falah Kodim yang telah hadir di studio pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa dan tetaplah semangat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.